gua kalau lu punya mimpi, ya lu harus siap ada actionnya. Fighting spiritnya tuh ada gitu. Berani buat gini. Jangan miskin, karena kalau kita miskin susah bahagia. Bukan nggak bisa bahagia. Bisa. Iya. Gua bisa berjam-jam loh. Gua bisa berjam-jam ngeliatin ikan gua doang. Itu sampai ada beberapa ex-friend gue gitu yang mereka juga ternyata banyak yang main di Jepang juga gitu ya. Maksudnya silaturahmi barunya tuh ada gitu. Assalamualaikum, salam jenggot. Oke teman-teman, ketemu lagi sama gua Cupang Bang Jenggot di YouTube channel gua Cupang Bang Jenggot di acara ngojeng. Tahu nggak Office ngojeng? Belum tahu. Belum tahu. Ngojeng itu Ngobrol sama Bang Jenggot. Ngobrol bareng Bang Jenggot. Bareng Bang Jenggot. Ya, podcastannya Bang Jenggot lah. Ya. Kita bakal ngobrol seputar ikan cupang pastinya. Tapi sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu sedikit tentang Tip X. Oh iya, Om Tris, Ya. selamat ulang tahun ya. Oh iya, sama-sama. Thank you. Kalau masalah yang keberapanya nggak usah diobrolin, Jangan dong. karena gue sama-sama Om Tris nih udah sama-sama kepala 4. Tetap aja ada cluenya ya. Ada kisi-kisinya loh. Om Tris, Tip X habis ngeluarin single apa album? Single. Jangan miskin. Jangan miskin. Maksudnya? Ini sebetulnya lagu yang memotivasi anak muda. Memotivasi anak muda. Jadi gua kan yang nulis lagunya, Oke. gua yang nulis liriknya. Jadi gua sempat berpikir gini, kalau dulu kan biar miskin asal bahagia. Biar miskin asal bahagia. Iya, Oke. yang sering udah jadi Misalnya biar makan nggak makan asal kumpul gitu. nah ya. kayak Oke. gitu. Terus ada yang Ini mau dipatahin nih mindsetnya nih. iya, karena kalau menurut gua udah nggak relate sama situasi sekarang. Oke. Kalau biar miskin asal bahagia, menurut gua itu adalah kalimat penenang keadaan. Iya nggak sih? Untuk menenangkan hati aja. aja. Biar miskin asal bahagia. Oke, siap. Gitu. Tapi gua mau mengedukasi anak-anak muda. Maksud gua kalau lu punya mimpi, ya lu harus siap dengan mimpi lu. Maksudnya jangan nanggung-nanggung juga gitu loh. Kalau kenapa sih lu nggak pernah bermimpi gini? Gue pingin punya apartemen 4, gue pingin punya pesawat terbang, gue pingin punya hal-hal yang menurut gue itu orang bisa sukses banget kayak gitu. Gue pengen kayak begitu. Oke. Karena gue juga tertanam di hati gue, di pikiran gue, kalau pengen sesuatu bermimpi lah. Bener. Karena apa? Kalau lu bermimpi, otomatis lu punya gambaran nih. Kayak tadi Om Tris bilang, lu harus pengen punya ini, pengen punya itu, kayak gitu teman-teman. Jadi berawal dari mimpi, coba diwujudin. Bener. Kurang lebih kayak gitu ya. Bener kayak gitu. Dan anak muda nggak boleh takut bermimpi kalau menurut gue. Benar. Gitu. Jadi gue dulu sempat berpikir gini, siapa sih orang yang paling hebat di Indonesia yang perlu Bukan Bang Jenggot kan? lu salah satunya. Ini hebat banget nih orang. Pokoknya nanti kita bahas dia ya. Itu cerita lagu dulu. Jadi siapa sih orang yang sukses menurut gua gitu ya. Itu gua pikirin gitu. Dan gua pingin anak-anak muda sekarang juga kayak gitu. Kalau lu pingin sukses, lu akhirnya memulai step pertama nih. Oke. Gitu. Jadi gua harus apa dulu nih gitu. Jadi lu udah nggak pasrah, tapi lu jadi lebih Ada actionnya lah ya. lebih ada actionnya. Fighting spiritnya tuh ada gitu. Berani buat coba deh, gua mau ngejar sesuatu seperti apa sih gitu. Karena menurut gua anak muda zaman sekarang tuh standarnya jangan normal aja, jangan yang umum, harus lebih. Apalagi masa kayak begini ya. Benar. Siap. Sempet sih ada yang nanya kenapa sih kok bikin lagu Jangan Miskin gitu. Padahal miskin itu kan biasanya dikait-kaitin sama harta lah. Benar. Ya kan? Benar. Tapi kalau menurut gua sebetulnya bukan harta, tapi kayak kalau lu kaya ilmu, ya kan? Misalnya lu punya Kayak itu luas. gitu loh. Kalau lu punya skill yang bagus, otomatis lu akan ada di posisi yang akhirnya duit itu ngikut lu. Bukan kita yang mencari. Bukan kita yang mencari, karena kita punya skill, pas lu dicari orang gitu. Nah itu kenapa gue bikin lagu Jangan Miskin gitu.
Terus ada yang nanya, kenapa sih? Jadi nggak boleh miskin dong. Lu mau miskin? Jadi kan kayak gitu kan. Bener. Lo mau miskin? Lu mau Pasti miskin? jawabannya enggak? Iya, kan kayak semua orang jangan mau miskin dong gitu. Bener. Lu harus jadi sesuatu gitu. Dan menurut gua porsinya bahagia itu kan kita yang nentuin gitu. Betul. Tapi alangkah indahnya kalau kita bisa menciptakan kebahagiaan di atas rata-rata. Ya, jangan bahagianya tuh jangan ada di zona nyaman. Jangan di zona nyaman. Kalau lu bahagianya lebih Kenapa lagi, kalau bisa kenapa enggak gitu. benar. Dan pada saat lu muda, otomatis kan waktu lu banyak. Benar. Dan Gitu. fisik juga masih oke lah ya. Iya, semuanya masih masih siap gitu buat diajak tempur gitu. Makanya itulah terciptalah lagu Jangan Miskin. Iya, karena memang judulnya itu penuh pro kontra sebenarnya. Benar. Karena jangan miskin. Jadi kebanyakan orang zaman sekarang itu cuma kayak baca buku, nonton film cuma baca atau lihat judulnya doang. Nggak tahu isinya. Jadi ini isinya itu berat teman-teman. Jadi didengerin lagunya di YouTube channelnya Tip X ya. Tapi lama-lama mereka akan mikir kok, Nah, iya juga kenapa mesti gua harus miskin ya? Kan ya harus Benar. gitu dong, ya kan? Gua aja nggak mau miskin. Susah. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Nah, tapi gue di lirik itu, gue juga menulisnya gini, jangan miskin karena kalau kita miskin susah bahagia. Bukan nggak bisa bahagia, Bisa. ya, tapi susah bahagia. Susah Nah, banget. tapi kalau lu kaya raya, lu gampang bahagia. Bukan berarti pasti bahagia, nggak. Ya, betul. Karena yang kayak tadi Om Tes bilang, kebahagiaan itu cuma kita yang tahu. Kita sendiri porsinya yang tahu. Porsinya. Dan tapi kita juga harus menentukan porsi kebahagiaan itu, gitu. Jangan mentang-mentang, oh gini, aduh gue pingin punya hotel deh gitu, atau ngelihat tetangga lo punya mobil mewah umpamanya gitu ya. Ya kita nggak bisa kayak gitu, ya udahlah kita biar miskin asal bahagia. Lu jadi nggak punya apa-apa gitu loh, keinginan lu nggak ada. Kenapa lu Benar. nggak lu hajar? Gue harus begini, gue pengen ngejar kayak dia gitu. Nah itu Ya, yang kan motivasi tersirat ya. di lagu Jangan Miskin. Lagu terbaru dari Tip X teman-teman. Yes. Ya. Sekarang kita beralih ke laptop. Nggak. Om Tris, Iya. gua kenal Om Tris udah cukup lama ya, maksudnya di dunia entertain. Mungkin dulu sebatas say hi doang atau sekedar satu panggung. Tapi dari Cupang, gue bisa masuk ke studionya Om Tris, bisa nongkrong bareng Om Tris, bisa ya lebih intens lah ya, lebih bisa tatap muka begini. Itu semua karena Cupang teman-teman. Benar. Dan pertanyaannya, Om Tris, kenapa Cupang Om Tris? Iya, mungkin semua orang punya banyak hobi ya, beda-beda gitu. Nah kebetulan emang gue juga baru tahu ternyata gue hobi di Cupang gitu. Baru sadar. Mungkin gue menikmati sih gitu, Oke. menikmati. Dan ya biasanya kan gini ya, pas kita awal belum tahu apakah ini menyenangkan atau enggak, kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu. Tuh. Nah pada saat gue coba dan di Cupang ini bukan cuman sekedar hobi doang, jadi banyak hal-hal yang kita dapat di luar itu ya, silaturahmi kayak Betul. kita Betul. lama-lama akhirnya sering ya di Jepang temen gue jadi lebih banyak gitu. Jadi kita bisa dapat ilmu baru. Nah itu balik lagi tuh ke Jangan Miskin, Iya, skill. benar skill. Dapat ilmu, lu mau punya teman banyak, otomatis Nambah ya. nambah pengetahuan yang kita dapat juga jadi lebih banyak gitu. Misalkan kayak waktu itu Om Tris baru-baru main Cupang, Babe kesini ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, Iya. terus akhirnya bisa ngebrit lah pas segala macam, ya kan? Tapi banyak ya di atas ya ngebrit ya. Banyak, sampai sekarang gue tetap ngebreed dong. Ngebreed, dan seperti biasa gue emang tukang crossbreed. Walaupun banyak Apapun ditabrakin ya. tabrakin. Jadi hasilnya apa, jadinya apa nggak tahu, yang penting dicobainnya dulu. Kayak tadi Om Tris bilang, harus berani lah mencoba, ya kan? Iya. Nah terus ini kan masa-masa pandemik, terus terang berat ya buat kita di dunia entertainment. Benar. Berat. Banyak para musisi atau yang lainnya lah di Cupang justru dijadikan suatu lahan buat menghidupi baru, ya. buat menghidupi keluarganya. Kalau yang gue lihat Om Tris nih enggak nih. Apakah masih aman? Ya, menurut gue gitu ya. Gue itu juga pingin gitu loh. Maksudnya kayak teman-teman yang lain mereka bisa jualan gitu.
Cuma gue sampai sekarang gue masih punya keasikan sendiri gitu loh. Masih Jadi kayak menikmati itu ya. iya menikmati itu gitu. Dan memang gue dari awal pelihara cupang juga memang bukan buat dijual gitu. Gue nggak kepikiran buat gue mau jualan enggak gitu. Cuma gue mau pelihara itu pengen tahu karena ikan cupang seperti yang gue ceritain di mana-mana. Dari gue nggak tahu sampai gue lihat sekarang bagus-bagus ya gitu. Cupang ini bukan cupang aduan kayak zaman dulu, itu awalnya. Nah setelah semakin kesini gue semakin tertarik, ya udah gue punya keasikan sendiri. Sampai sekarang orang bilang mau gimana pun tentang situasi cupang sekarang, yang lagi begini-begini. Iya, ya buat gue ya itu kepuasan sih gitu. Karena memang ya Om Tris suka sama dunia ini ya, maksudnya dunia cupang. Jadi nggak peduli di luar sana yang gimana-gimana, dia menikmati dengan dunianya yang sekarang ini. Benar. Untuk ngisi juga ya, ngisi waktu juga. Nah itu dia. Mungkin gua kalau nggak di cupang ini stres juga. Ya, karena gue juga sempat Om Tris, gue sempat bilang ke teman-teman juga, kalau nggak ada cupang mungkin gue udah masuk rumah sakit jiwa. Bisa jadi. Karena apa? Kerjaan nggak ada. Nah, tabungan habis. benar. Mobil jual. Ya kan? Udah mau ngapain lagi. Dan alhamdulillah gue ketemu keluarga baru di Cupang yang kasih support gue, akhirnya gue bisa bangkit lagi dari Cupang, gue bisa menghidupi keluarga gue. Gitu Om Tris. Dan itu juga salah satu yang mungkin lu awalnya juga dulu pasti nggak kepikiran bakal begitu kan. Bener nggak ada sama sekali kepikiran gue bakal jadi Bang Jenggot, itu nggak ada kepikiran. Semua mengalir begitu aja kayak gitu. Tapi apapun yang diseriusin otomatis ada hasilnya. Bener ya kan? Bener. Kalau kita nggak serius di dunia apapun, mau di cupang, di musik, di kerjaan apapun, itu pasti akan nggak lah. Setuju gue. Setuju. Nah terus berarti bener ya, karena dari awal gue kemari sampai sekarang memang gue nggak pernah melihat Om Tris tuh jualan ikan cupang. Tetap konsisten dengan bisa dibilang hobi lah jatuhnya. Hobi, kalau gue hobi. Berarti melihat teman-temannya yang lain kayak Om Yos, Om Miki itu kan pada jual-jual juga, nggak tergoda atau gimana gitu nggak? Pingin, cuman gue kayaknya gue belum jago, gue harus belajar terus tuh masalah ngomong tentang cupang gitu. Apalagi kan gini ya, sekarang itu varian cupang ini kan semakin baru terus. Betul, gitu. Karena tiap breeder yang tadi Om Tris bilang crossing ada yang baru lagi, strain baru lagi ya kayak gitu. Dan kita kan perlu belajar terus, perlu itu gitu. Nah dan kalau gue ngeliat kayak Yos terus kayak Miki, kalau dia mungkin bergaulnya lebih bagus dari gue ya, karena dia langsung ke lapangan. Dia langsung ke lapangan kan, langsung lihat langsung, ngobrol langsung gitu. Sedangkan gue nggak seinten mereka gitu. Tapi gue kadang-kadang pingin juga sih gitu. Gue pingin. Sempet kadang-kadang sesekali datang ke acara kontes cupang. Iya, kalau itu pastilah. Gue kalau waktu gue emang lagi santai banget, gue juga pingin ketemu, karena beberapa teman-teman band yang lain juga banyak yang main di cupang juga. Banyak banget. Banyak yang ada ya Mas Enda, Ernest, ya pokoknya banyak lah. Buluk, Super Glam. Buluk. Nah, itu juga main. Tapi sebenarnya juga kayak Om Tris nggak jualan, nggak datang ke sana kemari, gue sih sebenarnya setuju. Nah, betul. Karena juga ada beberapa teman-teman gue, lo racunin Virgon dong, gini. Gue bilang gini, jangan, kalau Virgon diracunin cupang, ntar dia nggak bikin lagu. Iya kan? Karena motornya kan di Tipex Om Tris. Nah, kalau Om Tris sibuk ngurusin cupang, kesana kemari kontes, lupa bikin lagu, nanti malah repot. Iya bener sih. Tapi nggak gitu juga sih, maksudnya gini. Gue malah bersyukur karena di percupangan ini ya, maksudnya mungkin karena gue tipikalnya orangnya kalau ngerjain apa-apa tuh serius ngulik gitu ya. Benar. Gue kulik tuh. Yang gue lihat sih itu. Sampai anak-anak teman-teman yang lain kayak Yos, Miki, kenapa sih lu udah ada ikan bagus, udahlah dijualin. Atau gue suka sayang gitu, kalau bagus sayang ya kan. Itu jadi pro kontra di diri gue sendiri. Karena gue terus terang gue hobi, dari awalnya gue nggak pernah jual, gue sekedar kumpulin ikan koleksi lah ya. Tapi di saat gue diterjun, itu yang jadi perang di
Iya. dalam gua. Ini ikan gua sayang banget. Tapi kalau nggak gua jual gimana gitu Oh, kan? iya, benar. Seperti itu. Iya. Mungkin gue masih ya itu masih sayangnya masih tinggi aja sih gitu. Padahal ya kan kalau ngebreed ya sekarang ikan gue juga banyak kan maksudnya. Berapa kira-kira total berapa ikan di atas tuh? Toples. Banyak lah pokoknya. 2000-an ada kali. Total semua 2000-an. Iya, ada 2000-an. Belum kemarin-kemarin yang tewas kan yang Biasa lah itu Iya. untuk hidup. tapi tewas massal kemarin tuh sempat. Oh sempet ya? Sempat Dilubukan apa? dilubukan. 6 lubukan. Yang melubukan. Bukan tewas. Cuman ya ya itu juga gue tuh kayak gitu-gitu juga mikirnya kenapa ya gue kulik juga apa dari pakan apa gue kurang bersih gitu kan atau apa gitu. Ya tetep lah karena pada dasarnya gue tuh sama cupang mati aja gue sedih gitu. Iya karena pas udah dari burayak terus udah Ya, gede kita lihat udah. prosesnya gitu. Betul. Pas kita seneng banget gitu ya itu Ajal menjemput. iya Itulah makhluk hidup teman-teman yang sayang Iya. apapun kita, kalau memang udah waktunya ya udah nggak bisa ditolerir Nih. lagi. Om Tris kan di luar ini cupang ini nih lagi banyak lah ya, ada yang begini ada yang begitu. Kira-kira Om Tris punya pesan-pesan nggak buat teman-teman pemain cupang untuk menyingkapi di dunia cupang yang ya kadang ada yang sikut-sikutan, ada yang bilang ini itu gitu. Ya sebetulnya namanya di satu komunitas itu pasti ada pro Pasti ada, kontra, ya. itu nggak mungkin enggak ya. Terus kalau kita lihat sekarang itu mungkin bergeser dari tahun kemarin sama sekarang ini sebetulnya masih banyak banget yang baru gitu, banyak banget Pemain pemain baru, ya. baru. Tapi kalau yang lama-lama mah kayaknya aman-aman aja sih, Aman-aman maksudnya nggak ada masalah. Dan maksud gue gini, semakin lo ngerti tentang industrinya gitu, kayak di percupangan nih sekarang lu udah mulai tahu, bukan cuma sekedar hobi doang. Kan ada orang yang suka beli karena bagus, tapi karena lu udah tahu oh ikan ini tuh begini, karakternya ikannya gini, jadi lu pelihara, lu juga harus tahu treatmentnya. Betul. Nah yang kayak gitu-gitu ya harus tahu gitu, supaya apa, kan setiap orang kayak dulu lah, gue cerita gini, ada beberapa tipikal orang untuk ngebreed aja itu udah beda-beda. Ya caranya Gitu. beda-beda bener. Itu kalau gue cobain semua, gue cobain mana yang cocok nih. Mana yang cocok, betul. Karena kita nggak bisa bilang oh dia nggak bener yang begini, nggak bisa, karena cara itu bisa semuanya bener, cuman cocoknya sama kita. Betul. Dan di industri cupang gue sih berharapnya sebetulnya gini, ada selalu ada saling support ya, maksudnya kalau gontok-gontok kan mah biasa-biasa aja lah kalau menurut gue. Ada kayak gitu malah seru. Gitu. Seru. Tapi yang pasti lu udah harus tahu endingnya, bahwa lu sama-sama ada di komunitas yang sama. Betul. Gitu, jangan lu main hati terus gitu. Ada yang ngomongin dikit baper ya jangan gitu, biasa aja kali. Baper. Gitu. Kalau ada yang ngomongin ya kita omongin lagi sebetulnya gitu ya. Bener. Cuman kan nggak kelar-kelar. Bener. Aduh, berarti Om Tris nggak akan stop nih ya cupang ya? Karena gini, gue sendiri banyak yang nanya, Om Jenggot, kalau udah mulai lagi dunia hiburan, lo manggung sana kemari, itu gimana cupangnya, ditinggal apa enggak? Nah kalau Om Tris gimana nih? Misalkan Tipe kan jadwalnya bisa dibilang sebelum ini padat banget kan? Nah itu gimana untuk mengatur dengan dunia entertainnya, cupangnya seperti apa? Mungkin kalau gua kalau sekarang waktunya banyak, gua pola ngebreednya aja kali. Jadi kalau sekarang emang sekarang nih waktunya gua lagi jor-joran buat ngebreed, pingin tahu ini itu hasilnya kayak apa gitu ya. Nanti kalau memang ini udah mulai normal lagi gitu, kita udah mulai normal, mungkin gua akan ya pertama karena sekarang udah gua hajar semua nih, jadi gua udah tahu. Nah nanti jadi gua tinggal yang ini gua udah pernah, ini gua udah pernah, ini hasilnya yang bagus, gua mau tinggal gua pilih mau yang mana yang akan gua breed gitu. Gitu. Tapi kalau untuk masalah
gue nggak main cupang kayak nggak mungkin, karena sejauh ini yang gue rasain, gue bisa berjam-jam loh. Gue bisa berjam-jam ngeliatin ikan gue doang. Itu sampai setengah hari gue. Pernah dari gue bangun tidur nih, dari mulai ngasih makan ikan, gue turun tuh udah mau maghrib. Itu cuma, iya, jadi Nggak berasa ya? iya, nggak berasa. Pas memang bener-bener gue pengen lihat ikan-ikan gue nih kayak apa sih gitu ya. Gue perhatiin gitu. Itu punya apa ya, daya tarik tersendiri sih buat gue gitu. Berarti nggak akan ditinggalin ya? Enggak lah, kalau gue nggak punya peliharaan yang lain. Gue udah seneng satu udah gitu. Ya pokoknya Om Tris, gua dan para musisi yang lain juga ada sempat beberapa gua podcast juga, ada Om Ernest segala macam. Nanti kalau udah normal lagi, contohnya gua sama Om Ernest satu nih, bakal datang ke farm cupang. Iya. Kalau gua mungkin ngevlog farm cupang, kalau Om Ernest kemarin bilang mungkin sekedar sharing-sharing, mungkin Om Tris nanti nggak tahu seperti apa di luar sana, mungkin misalkan lagi Om Tris atau Tipek lagi manggung di mana, lo DM aja Om Tris, gue punya cupang nih gini, siapa tahu bisa sharing-sharing kan, Iya. sambil nambah lagi saudara ya kan. Itu malah yang gue tunggu-tunggu. Jadi kayak gue ngerasa gini, ini kalau udah mulai normal, udah mulai manggung kan banyak waktu kalau lagi di daerah kan gitu betul. ya. Terus gue bakalan ketemu pemain-pemain cupang juga. Itu kan seru kan. Seru. Kalau contoh gini lah, umpamanya gue udah sering ke Bali, umpamanya ke Bali nih, manggung di Bali. Nah terus cuman itu aja aktivitasnya kan, maksudnya aktivitas lain manggung di hotel. Terus kalau ini kan gue jadi punya dunia baru lah ya. ada hal lain gitu yang Iya. gue ketemu si ini nih nanti nih. Mudah-mudahan gue manggung ke Medan nih, gue mau ketemu sama dia nih, Ah, gitu kan. Nah, kayak itu gitu. udah pasti tinggal Jadi, hubungin aja temen deh. tuh, tinggal nanti dipatin aja TPX-nya manggung di mana, bisa hubungin Om Tris atau pihak manajemennya, siapa tahu bisa ketemu ngopi-ngopi ya kan. Iya, malah lebih seru gitu. Dan gue juga ngelihat sebetulnya gini juga nih, ada beberapa ex-friend gue gitu yang mereka juga ternyata banyak yang main cupang juga gitu. Dan kan rata-rata mereka pakai namanya kan beta apa gitu kan. Pas tiba-tiba gue nge-beat atau gue ngobrol, bang gue kan sini nih bang, baru ketahuan ya. gue itu seru juga kan jadinya. Itu Bang, kan dikasih gratis kan tuh nge-beat begitu. kalau nge-beat gue tetap nge-beat. Ada beberapa Ada kan yang ada fans yang begitu. Iya. Udah Om Tris gak usah transfer gini-gini. ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau gue biasanya kalau nge-beat tetap gue bayar. Sisanya lu mau ngasih gue nggak masalah. Yang penting Tapi yang nge-beat gue bayar. gue bayar. Karena gue berusaha disiplin lah. Maksud gue. Ya, itu salah satu bentuk support juga lah ya. Iya. Percupangan ya. Di percupangan. Dan ini maksudnya kayak si ex-friend itu nggak pernah bisa ketemu gue nih, gitu. Nggak bisa ngobrol sama gue gitu. Ternyata pas di cupang itu akhirnya kan dia bisa ngobrol kan gitu ya. Oh ini Bang Tris nih, ya udah ngobrol. Jadi di situ kan, Bang gua pas lu lagi manggung tuh susah banget buat ngobrol sama lu. Ya gue bilang kan lagi manggung, gimana ngobrolnya gue. Tuh ya, cupang juga bisa apa ya, lebih mendekatkan antara idola dengan fansnya. Iya seru, pokoknya seru. Ya? Ini apa sesuatu yang apa ya? Maksudnya silaturahmi barunya tuh ada gitu. Betul. Itu yang gue rasain sih. Yang tadi gue bilang ya, dari awalnya gue jarang ketemu Om Tris, jarang ngobrol, sekarang jadi bisa kayak gini kan. Itu berkat cupang juga teman-teman. Oke Om Tris, terakhir deh nih, pesan buat para pemain cupang mungkin yang masih baru atau yang mungkin udah lama, karena kalau yang gue lihat di cupang tuh gak ada senior junior, kita semua sama. Pesannya apa Om Tris? Pesannya sebetulnya gini, kalau lo memang suka ya sama sesuatu, punya hobi, terutama suka sama cupang gitu, lu jangan ini makhluk hidup lo, beda lo ya. ini beda sama lo suka sama motor, hobi motor atau hobi mobil, beda. Ini makhluk hidup, jadi paling nggak lo tetap harus rawat dia, lo harus kasih perhatian lah gitu, kasih perhatian dengan baik. Karena gue aja nih pengalaman, gue rawat gitu ya, lama-lama bagus gitu. Karena kayaknya dia juga tahu kalau kita juga sayang sama dia gitu. Benar. Gue malah sebetulnya mungkin norak kali ya. Jadi gue tuh seneng, kenapa gue seneng ke lab gue bilangnya Afam lab.
Oh, lab Oh, crossbreed siap, kan. siap, 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 siap. Jadi kalau gue datang tuh ikan-ikan gue tahu kalau mau dikasih makan itu gue seneng banget gitu. Maksudnya Ngumpul, pada gitu ya. ngumpul gitu. Jadi Nah, kepuasan tersendiri. kepuasan tersendiri. Dan buat semua teman-teman yang punya hobi sama di Cupang, tetap menurut gue jaga nama baik lah. Di Cupang ini kalau kita saling support, maka si industri cupangnya juga tetap stabil gitu. Stabil. Saling support lah, karena di sini nggak ada ikan bagus, nggak ada ikan jelek kalau menurut gua. Karena ini semua ciptaan. Iya kan kita kan cuma mediator doang. Betul, betul, betul. Iya kan, ini udah ciptaan dari yang di atas gitu. Kalau pada saat itu lu ngerasa bahwa lu dapet ikan lu bagus-bagus, ya alhamdulillah lu syukurin. Kayak gitu. Support terus lah pokoknya percupang Indonesia lah. Siap, siap. Thank you Om Tris ya. Sama-sama. Udah dipinjemin studionya, Tip ya kan. Thank you udah diganggu. Pokoknya inti gini teman-teman ya, ini kita di acara ini, di acara Mojeng, ngobrol-ngobrol seru. Yang positifnya diambil, yang negatifnya jangan diambil. Karena gue bikin seperti ini, Om Tris juga ada kesibukan di Jepang, semua demi kemajuan percupangan Indonesia teman-teman. Benar. Ya, jadi intinya tetap semangat di dunia Jepang. Salam Jepang Indonesia. Indonesia.